Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Sekali lagi katakan kebesarannya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaan. Mari kita angkat tangan kita, katakan Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Sekali lagi katakan kebesarannya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian, selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan.
suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi. Kata menyembah, dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kita, panggilan kesiapan sudah ada. Yesus panglima kita,
Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari segala bentuk wabah, penyakit, dan petaka. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari segala bentuk wabah, penyakit, dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kami mohon agar mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai Yesus Tuhan atas segala bangsa. Mari kita buka Alkitab kita kepada surat Kolose pasal 4. Kita akan baca ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-18. Mari kita baca bersama-sama. Kolose pasal 4, kita akan baca dari ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-18. 1, 2, 3. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus kemenakan Barnabas,
Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih, dan dari Demas. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dari dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Salam daripadaku Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku. Kasih karunia menyertai kamu. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Rasul Paulus mengakhiri suratnya kepada gereja di Kolose dengan mengizinkan teman-temannya menitipkan salam kepada gereja di Kolose. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, Tuhan Yesus ingin agar gerejanya terdiri dari berbagai suku bangsa. Dari daftar teman-teman Rasul Paulus, kita mengetahui bahwa gereja pada zaman dahulu sudah terdiri dari berbagai suku bangsa. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Pertama-tama, teman-teman yang melayani bersama-sama dengan Paulus berasal dari mereka yang bersunat, maksudnya orang-orang Yahudi. Mereka ini adalah Yesus yang disebut Yustus. Zaman dahulu dan juga zaman sekarang, banyak orang yang bernama Yesus. Yesus adalah kata dalam bahasa Yunani untuk Yosua dalam bahasa Ibrani. Yesus dan Yosua artinya sama, yaitu Tuhan menyelamatkan atau Tuhan adalah juru selamat. Orang Yahudi yang lain yang menjadi teman sepelayanan Rasul Paulus adalah Aristarkus dan Markus, kemenakan Barnabas. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Selain ketiga orang Yahudi ini, teman sepelayanan Rasul Paulus berasal dari bangsa-bangsa lain. Seperti salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Epafras adalah orang bukan Yahudi yang berasal dari Kolose yang terletak di provinsi Asia dari Kekaisaran Romawi di negara Turki pada hari ini. Epafras adalah orang Asia, penduduk asli dari daerah yang hari ini menjadi negara Turki. Salam kepada kamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Orang-orang bukan Yahudi yang menjadi teman sepelayanan Paulus lainnya adalah tabib
atau Dokter Lukas yang kemudian menulis Injil Lukas. Injil Lukas ditulis oleh seorang dokter yang kemudian menyerahkan dirinya menjadi pemberita Injil bersama-sama dengan Rasul Paulus, juga seorang yang bernama Demas. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Orang bukan Yahudi yang lain yang juga menjadi teman sepelayanan Rasul Paulus adalah Nimfa yang membuka rumahnya untuk dipakai sebagai tempat kebaktian. Zaman dahulu belum ada gedung gereja. Zaman dahulu orang Kristen beribadah di rumah-rumah. Kemudian ada Arkipus yang diingatkan oleh Rasul Paulus untuk setia dan rajin melayani Tuhan. Jadi kita melihat di sini gereja zaman dahulu terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Ada orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ada orang bukan Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Walau berbeda suku, kaum, dan bahasa, namun mereka satu di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memang ingin agar gerejanya terdiri dari segala suku bangsa yang ada di muka bumi ini. Sebelum kembali ke sorga, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya agar menjadikan segala suku bangsa muridnya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, kata Tuhan Yesus, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan Yesus ingin agar kita terlibat dalam usaha pekabaran Injil, bukan saja di antara orang-orang yang senegara, sebangsa, sesuku, sekeluarga dengan kita, tetapi juga di antara semua negara, semua bangsa, semua suku, semua kaum, dan keluarga yang ada di muka bumi. Firman Allah berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Beberapa orang memahami ayat ini sebagai beritakan Injil di Yerusalem dahulu. Nanti bila seluruh Yerusalem sudah bertobat, baru beritakan Injil di Yudea. Nanti bila seluruh Yudea sudah bertobat, baru beritakan Injil di Samaria. Nanti bila seluruh Samaria sudah bertobat, baru beritakan Injil sampai ke ujung bumi. Bila pemahamannya seperti ini, maka Injil tidak akan pernah keluar dari Yerusalem. Sebab sampai hari ini mayoritas penduduk Yerusalem adalah orang bukan Kristen. Tetapi yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah dan sekaligus. Kita harus menjadi saksi bagi Tuhan Yesus di Yerusalem dan sekaligus di Yudea. Walau masih banyak orang di Yerusalem yang belum mendengar Injil, dan sekaligus di Samaria, walau masih banyak orang di Yerusalem dan Yudea yang belum mendengar Injil, kita harus menjadi saksi bagi Tuhan dan sekaligus sampai ke ujung bumi. Walau masih banyak orang di Yerusalem, Yudea dan Samaria yang belum mendengar Injil. Itu sebabnya kita tidak perlu tunggu sampai semua orang di Jakarta atau di Indonesia mendengar Injil, baru kita terlibat dalam usaha pekabaran Injil di antara bangsa-bangsa lain. Sekarang juga, sementara masih banyak orang Indonesia yang belum mendengar berita Injil, kita perlu terlibat dalam usaha pekabaran Injil di antara bangsa-bangsa lain. Sebab Yesus ingin gerejanya terdiri dari berbagai suku bangsa, kaum, dan bahasa. Tuhan Yesus berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa.
Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus tidak akan datang kembali sebelum segala bangsa mendengar Injil. Jangan habiskan waktu untuk menebak-nebak kapan Tuhan akan datang kembali. Yang penting, usahakan agar Injil diberitakan kepada segala bangsa. Di dalam kitab Wahyu, kita membaca bagaimana keinginan Tuhan ini akan digenapi. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Usaha pekabaran Injil adalah usaha yang selalu akan membuahkan hasil. Di belakang saya ada foto Pendeta Charles Spurgeon. Dia adalah seorang gembala sidang sebuah gereja di kota London, Inggris, sekitar 170 tahun yang lalu. Ribuan orang datang untuk mendengarkan khotbahnya minggu lepas minggu. Beliau adalah seorang pengkhotbah ulung yang khotbahnya bukan saja memberkati ribuan orang di masa hidupnya, tetapi juga masih terus memberkati banyak orang pada masa kini melalui buku-buku khotbahnya yang masih diterbitkan dan beredar hingga saat ini. Pada suatu kali, sehari sebelum berkhotbah, Pendeta Charles Spurgeon memeriksa kesiapan ruangan kebaktian di sebuah gereja. Dia mencoba menguji suaranya di ruang kebaktian itu, dan dia berteriak dengan suara nyaring, "Lihatlah, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Suara pendeta ini nyaring menggelegar di ruang kebaktian yang saat itu sedang kosong. Pendeta ini pikir tidak ada orang di ruang kebaktian pada hari itu. Tanpa diketahuinya, ada seorang laki-laki yang sedang mengecat di luar gedung gereja dan mendengar suara pendeta ini menggelegar, "Lihatlah, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Firman Allah ini seperti pedang bermata dua yang menusuk amat dalam ke dalam hatinya. Tukang cat ini tertempelak akan dosa-dosanya dan bertobat pada saat itu juga. Sejak hari itu sampai akhir hidupnya, tukang cat ini menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Firman Allah berkata, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani." Usaha pekabaran Injil tidak pernah sia-sia. Usaha pekabaran Injil pasti akan membuahkan hasil. Mari kita terlibat dalam usaha pekabaran Injil kepada segala bangsa dengan doa-doa kita. Firman Allah berkata, "Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran." Setiap bulan gereja kita menerbitkan buletin doa untuk menolong kita berdoa bagi bangsa-bangsa yang ada di dunia. Mari kita terlibat dalam usaha pekabaran Injil kepada segala bangsa dengan doa-doa kita. Bila keadaan saudara memungkinkan, datanglah ke jam doa bersama gereja yang diadakan secara online dengan memakai aplikasi Zoom setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu pada jam 12 siang waktu Indonesia Barat, dan setiap malam dari hari Selasa sampai dengan Jumat pada jam 7 malam
waktu Indonesia Barat. Bila ini menjadi keputusan Anda akan melakukan usaha terbaik untuk teratur berdoa bagi orang-orang, baik yang Anda kenal maupun yang tidak Anda kenal, supaya mereka dapat mendengar Injil dan menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Cara kedua kita dapat terlibat dalam usaha pekabaran Injil kepada segala bangsa adalah dengan bersaksi tentang Tuhan Yesus. Suatu kali Tuhan Yesus bertemu dengan seorang gila yang menjadi gila karena dirasuk oleh roh jahat. Tidak semua orang gila dirasuk oleh roh jahat, tetapi ada orang yang menjadi gila karena dirasuk oleh roh jahat. Ketika roh jahatnya diusir oleh Tuhan Yesus, orang itu menjadi waras kembali. Setelah waras, ia ingin mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Bila kita pernah mengalami kebaikan Tuhan, mari kita ceritakan kepada orang lain supaya iman dan pengharapan bangkit di dalam hati mereka, sehingga ketika mereka berseru kepada nama Tuhan Yesus, mereka juga dapat mengalami mujizat yang mereka perlukan. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Cara ketiga, kita dapat terlibat dalam usaha pekabaran Injil kepada segala bangsa adalah dengan pemberian kita. Kita baca dalam Injil, tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Tentu Yesus memerlukan ongkos untuk uang makan dan penginapan bagi dirinya dan ke-12 muridnya ketika ia pergi memberitakan Injil dari kota ke kota dan dari desa ke desa. Dari mana sumber dananya? Ternyata dalam rombongan Tuhan Yesus ada beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ongkos-ongkos yang diperlukan oleh Tuhan Yesus untuk membiayai usaha pekabaran Injil yang dilakukannya ternyata berasal dari perempuan-perempuan yang telah diberkati oleh pelayanan Tuhan Yesus. Mereka sudah disembuhkan dari sakit penyakit, dilepaskan dari rasukan roh jahat. Mereka telah mengalami kebaikan Tuhan dan ingin membalas kasih Tuhan. Karena itu perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Bila perempuan saja bisa membiayai usaha pekabaran Injil yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, laki-laki tentu juga bisa. Apakah kita pernah mengalami kebaikan Tuhan? Apakah kita ingin membalas kasih Tuhan? Salah satu caranya adalah dengan memberi untuk usaha pekabaran Injil. Tuhan Yesus berkata, "Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi?
Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Bawa Hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Nyanyikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. bawa Hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Nyanyikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kirialamo gakaralama sabda toga karalama kushai. Kirialamo hari, Kirialamo hari alamo gakaralama sabda toga karalama kushai. Iki kata patori alamo gakaralama sabda toga karalama kushai. Sementara musik dimainkan dengan lembut,
Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau apabila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain, selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Tuhan Yesus ingin agar gerejanya terdiri dari segala bangsa. Tuhan Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Usaha pekabaran Injil tidak pernah sia-sia. Usaha pekabaran Injil pasti akan membuahkan hasil. Mari kita terlibat dalam usaha pekabaran Injil kepada segala bangsa dengan melalui doa-doa kita. Mari kita sebutkan nama orang-orang yang kita kasihi yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita sebutkan nama mereka sekarang. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa agar nama yang kami sebutkan ini boleh menerima roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Tuhan kiranya membuka mata rohani mereka terang, supaya mereka boleh mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilanmu, dan betapa hebat kuasamu yang kau kerjakan di dalam orang-orang yang percaya kepadamu. Kami berdoa Tuhan, agar mereka, orang-orang yang kami sebutkan namanya ini, bersama-sama dengan semua orang yang percaya kepadamu, boleh memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Kami berdoa agar Tuhan memenuhkan kami dengan Roh Kudus. Penuhkan kami Tuhan dengan segala keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkan tangan-Mu Tuhan untuk mengadakan tanda ajaib, tanda heran, tanda mujizat demi nama Tuhan Yesus. Penuhkan kami Tuhan dengan roh kedermawanan yang berasal daripada-Mu. Biarlah kemurahan hati Tuhan menjadi kemurahan hati kami. Kiranya Tuhan menaruh kerelaan dalam hati kami untuk menopang usaha pekabaran Injil dengan keuangan yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari, dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Apabila Bapak atau Ibu membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2023 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak,
ibu, saudara, saudari dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita boleh merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-34. Terima kasih kepada semua jemaat yang telah berjuang bersama dalam usaha memberitakan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Izinkan saya untuk mengucapkan kata-kata berkat ini kepada saudara sekarang ini. Mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Demikianlah firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur karena sudah 34 tahun Tuhan mengizinkan kami untuk beribadah dan melayani bersama sebagai anggota tubuh Kristus. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kehormatan untuk melayani-Mu dan mengabdikan hidup kami kepadamu. Siapa kami Tuhan sehingga kami boleh melayani Engkau? Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kirialamo, kakaralaba sandato, kakaralaba kusyai, kakaralaba kusyai.
Setiap orang yang ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Mari kita minta apa yang kita perlukan kepada Tuhan Yesus sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Tuhan menyembuhkan setiap tubuh yang sakit. Kami mohon agar Tuhan mengadakan mujizat keuangan untuk menjawab segala keperluan anak-anak-Mu. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, dan sebagainya. Kami mohon agar Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Yang sedang bersekolah atau kuliah, Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolah, bisa menyelesaikan kuliahnya. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan membuka pintu pertolongan yang diperlukan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan dari pergaulan yang buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kepada para orang tua akhirnya diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak cucunya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang merindukan tempat tinggal, Tuhan berikan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan memberikan pasangan hidup. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan keturunan. Anggota keluarga kami yang perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Masalah rumah tangga Tuhan selesaikan. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu ya Tuhan. Penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, pemberontakan, pertikaian, fitnah, dendam, dan sakit hati, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah, silakan Bapak Ibu duduk kembali. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila Anda ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya mohon setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini sebagai pengakuan iman kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku saya mengaku saya orang berdosa. saya orang berdosa. Saya perlu pengampunan-Mu. Saya perlu pengampunan. Saya percaya Saya percaya Yesus adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. yang menjadi manusia. Saya percaya Saya percaya Yesus mati di kayu salib Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. menggantikan saya. Saya percaya Saya percaya Tuhan Yesus bangkit Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. dari antara orang mati. Saya menerima Saya menerima Tuhan Yesus Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat dan satu-satunya juru selamat hidup saya. hidup saya. Saya bersedia Saya bersedia hidup mentaati hidup mentaati segala perintah segala perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Saya mempercayakan Saya mempercayakan hidup saya di dunia hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. kepada Tuhan Yesus. Saya percaya Saya percaya sekarang dosa saya sekarang dosa saya sudah diampuni sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, oleh Tuhan Yesus, dan saya sudah menjadi dan saya sudah menjadi ahli waris ahli waris kerajaan sorga.
kerajaan sorga. Terima kasih Bapa Terima kasih Bapa untuk kasih dan pengampunan-Mu. untuk kasih dan pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. saya berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini dengan doa berkat, mari kita bangkit berdiri, mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengabdian hidup kita. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patokmu. Lapangkanlah, lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patokmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, Tuhan ini kami hamba-Mu. Jadilah sesuai kehendak-Mu, kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patokmu. Lapangkanlah, lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patokmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, Tuhan ini kami hamba-Mu. Jadilah sesuai kehendak-Mu, kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yesus Tuhan atas
Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Mari sekali lagi kita nyatakan, angkat tangan kita katakan, Yesus. Haleluya. Segala bala. Kami sembah Tuhan. Tuhan atas bangsa ini. Jika kata bayar segala bala. Kami dan kami adukan namamu Yesus di atas. Sekali lagi Yesus, atas. Ya, Kau Tuhan atas bangsa Indonesia. Kami sembah segala raja. Dan kami ingin dan kami adukan namamu Yesus di atas segalanya. Kan kami inginkan dan kami adukan namamu Yesus di atas segalanya. Kan kami inginkan dan kami adukan namamu Yesus di atas segalanya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Nama Yesus di atas segalanya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Segala bala. Kami sembah Tuhan. Tuhan atas bangsa ini. Jika kata bayar segala bala. Kami dan kami adukan namamu Yesus di atas. Sekali lagi Yesus atas. Ya, Kau Tuhan atas bangsa Indonesia. Kami sembah segala raja. Dan kami inginkan dan kami adukan namamu Yesus di atas segalanya. Kan kami inginkan dan kami adukan namamu Yesus di atas segalanya. Kan kami inginkan dan kami adukan namamu Yesus di atas segalanya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Nama Yesus di atas segalanya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Segala bala. Kami sembah Tuhan. Tuhan atas bangsa ini. Jika kata bayar segala bala. Kami dan kami adukan namamu Yesus